Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siresti Hardianti Jaya. NPM saya 24023125044. Saya dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan dari studi kasus PT Sumber Rasa Nusantara. Lalu di sini ada latar belakang. PT Sumber Rasa Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan siap saji. Perusahaan ini memiliki 250 karyawan dan membagi organisasinya ke dalam beberapa divisi seperti divisi produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan logistik. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan kualitas produk, keterlambatan distribusi, dan menurunnya kepuasan pelanggan. Lalu, manajemen ingin memperbaiki kinerja melalui evaluasi fungsi-fungsi manajemen. Kemudian, permasalahannya di sini yaitu dari yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu perusahaan tidak memiliki target jangka panjang yang jelas. Yang kedua, tidak ada analisis pasar terbaru sehingga produk kurang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu ada dari segi organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas antara divisi produk dan logistik tidak jelas. Yang kedua, banyak karyawan menjalankan tugas di luar job description. Yang ketiga, ada leading atau pengarahan, yaitu kurangnya komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan terlalu otoriter sehingga kreativitas karyawan menurun. Yang terakhir, dari controlling atau pengendalian, yaitu tidak ada standar kualitas produk yang baku. Yang kedua, evaluasi kinerja hanya dilakukan setahun sekali sehingga masalah sering terlambat disadari. Kemudian ada dampak dari permasalahan, yaitu yang pertama, tingkat kerusakan produk meningkat 15%, lalu keluhan pelanggan naik sekitar 30%, turnover karyawan meningkat jadi 18% per tahun, dan biaya operasional meningkat karena sering terjadi reward. Kemudian analisis manajerial yang dimana fungsi manajemen belum optimal, yaitu dari segi planning, kurangnya analisis SWOT, dan tidak ada visi strategi terbaru. Yang kedua, dari segi organizing, struktur organisasi tidak mendukung arus kerja antar divisi. Yang ketiga, leading, pemimpin tidak memberikan motivasi dan feedback. Dan terakhir, dari controlling, tidak ada SOP kualitas atau quality control dan KPI tiap divisi. Kemudian ada solusi, ada 4 solusi. Yang pertama, pembenahan perencanaan, yaitu menyusun rencana bisnis tahunan, kemudian melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, reorganisasi struktur, yaitu menyusun ulang job description tiap karyawan, kemudian membuat SOP kerja antar divisi, terutama produk dan logistik. Yang ketiga, ada perbaikan kepemimpinan, melatih manajer dan komunikasi dan coaching, kemudian mengadopsi gaya kepemimpinan partisipatif. Yang terakhir, pengendalian kualitas, ada menetapkan standar kualitas produk, menerapkan sistem KPI bulanan untuk semua divisi, dan mengadakan evaluasi rutin tiap 3 bulan sekali. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu kualitas produk stabil dan konsisten. Yang kedua, distribusi lancar tanpa keterlambatan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan meningkat. Keempat, karyawan lebih termotivasi dan loyal. Kemudian yang terakhir, biaya operasional turun karena pengurangan. Lalu kesimpulannya, penurunan kinerja PT Sumber Rasa Nusantara terjadi karena fungsi manajemen belum berjalan dengan baik. Perusahaan tidak memiliki perencanaan yang jelas, pembagian tugas tidak teratur, kepemimpinan kurang efektif, dan pengendalian kualitas tidak diterapkan dengan baik.
Hal ini menyebabkan kualitas produk menurun, keluhan pelanggan meningkat, dan biaya operasional bertambah. Dengan memperbaiki perencanaan, memperjelas struktur organisasi, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, serta memperkuat sistem pengendalian, perusahaan dapat kembali meningkatkan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.